Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatun, NIM 213810420046. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi, di mana pada poin pembahasan yang pertama yaitu tentang perumusan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal. Kesimpulan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebagai bentuk ringkasan mengenai hasil dari penelitian. Bagian ini menjadi bagian yang paling singkat dalam sebuah penelitian, akan tetapi bukan berarti menjadi bagian yang mudah untuk ditulis. Di sini ada dua penelitian analisis, di mana yang pertama yaitu mengulas ulang topik dalam masalah penelitian, yang kedua meringkas poin-poin penting dalam analisis. Tujuan lain dari penulisan kesimpulan adalah untuk menunjukkan poin-poin yang paling penting yang sudah ditemukan dalam suatu penelitian. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kesimpulan analisis dengan sistem analisis SWOT, di mana di sini unsur-unsur SWOT ada 4. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga peluang atau opportunity, yang keempat ancaman atau threat. Di mana di kesimpulan analisis SWOT di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunity and threat atau O dan T. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal di sini dapat mempengaruhi terbentuknya strength atau weakness atau S dan NW, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di dalam perusahaan, yang dimana dituntut untuk mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan. Pembahasan yang ketiga tentang urutan asumsi pilihan strategi, di mana ada 4 tahapan di sini. Tahapan yang pertama yaitu basic financial planning atau perencanaan organisasi yang didasarkan pada jumlah anggaran atau kemampuan keuangan. Terus tahap yang kedua yaitu di sini forecast based planning, yaitu pengembangan dari sistem keuangan dalam mengelola perencanaan jangka panjang akibat keterbatasan budget yang ada. Tahap yang ketiga, strategi planning, yaitu perencanaan yang mempertimbangkan kondisi persaingan di eksternal perusahaan. Yang keempat yaitu tahapan strategi manajemen, yang dimana merupakan pengembangan dari strategi planning. Di sini lebih detail lagi dalam mempertimbangkan perencanaan strategi. Pembahasan yang terakhir yaitu di sini tentang manfaat balance scorecard, di mana BSC di sini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan mempertimbangkan aspek finansial dan non finansial. Di mana manfaat dari BSC di sini ada 5. Yang pertama, untuk memperjelas dan memperbaharui strategi. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan strategi dan dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk menyelaraskan tujuan unit dan individu dengan strategi. Yang keempat, untuk menghubungkan tujuan dengan target dan anggaran jangka panjang. Yang kelima, untuk melakukan tujuan kinerja untuk meningkatkan strategi. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.